Kenapa orang sholat tapi maksiat? Gitu ya nggak ngajina orang eta we. Kenapa orang rajin sholat tapi masih maksiat? Kenapa orang rajin sholat tapi berzina? Kenapa orang sudah sholat tapi ngarentenkeun duit? Kenapa orang suka sholat tapi masih sombong? Kenapa orang sholat tapi ngomongin batu rajin? Kenapa orang sholat tapi iri dengki, sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinastren, dudupak, rerumpak, tekaupan, tepayaan masih dikukut? Biarin, ada yang ngerti, ada yang tidak juga. Jawa Barat mah harus ngerti bahasa Sunda. Ya. Kenapa? Itu pertanyaan pertama. Padahal Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bu, kalau Quran Allah gitu disautin. Allah. Ulangi ah. Itu yang di atas menang baik. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mangkudan kawarung mayarshabun. Nggak usah pakai Allah, itu mah bukan Quran. Mangkunang kawarung mayar sabun nabet Allah itu. Kan saya bilang Quran sautin Allah, kalau bukan Quran mah jangan. Yang kedua mah bukan sama ngecek telinga Anda, denger nggak gitu yang bener. Mangkunang kawarung mayar sabun. Kenapa Allah? Inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan artinya mestinya kuduna orang yang sholat itu sudah berhenti mungkar. Tapi kenapa orang sholat mungkar dikerjakan, orang sholat sombong masih, orang sholat makan renten masih, makan riba masih, minjem ke bank emok biasa. Kenapa ibu ketawa? Pelaku ya, di belakang tuh pelaku ya. Minjem duit ke bank emok tiap hari berdiri saya berjanji. Itu para pelaku tertawa, mentertawakan dirinya. Ini mah saya bukan cerita orang sini, cerita orang sono. Cuman sekarang lagi pada di sini. Biarin Pak Jujun, ada kebutuhan, butuh jangan melanggar aturan Allah. Kalau butuh melanggar aturan Allah, maka Anda menambah dosa. Barang riba mah jangan dimakan, karena kata Rasul, Quran mah udah jelas haram. Kata Rasul, 1 dirham duit riba Anda makan, dosanya sama dengan berzina 36 kali. Hati-hati bapak-bapak nih suaminya, hati-hati tuh istrinya. Takut di belakang bapak minjem ke bank emok atau emang disuruh sama suaminya. Hati-hati, sama dosanya dengan berzina 36 kali. Dosa riba paling ringan kata Rasul, dosanya paling ringan dari dosa riba adalah sama dengan berzina dengan mertua. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Mendingan lapar daripada makan barang haram ya. Mending jadi istri petani tebal daki tapi halal rezeki daripada jadi istri pejabat duitna menang bangsat ti rakyat. Bener gak? Makanya mending jadi istri kiai aja, insya Allah halal rezekinya. Yang ngasih amplopnya juga ridho. Pak Kiai maaf cuma bisa ngasih segini, udah gede ngomongnya begitu juga. Maaf ini juga mudah-mudahan jadi bahan kebaikan gitu, nambah-nambah buat bikin masjid Pak Kiai. Bukan masjid saya, masjid umat. Ya kan Pak Kiai yang bangun, iya. Buat pesantren begitu. Istri kiai mah enak, makanya mending jadi istri kiai aja. Siap daftar? Enggak, saya menolak pendaftaran karena saya tidak mau poligami, karena saya ngeri kalau poligami. Mending kalau istri kita ini memang sekarang tuh smart and beauty, cantik sekarang tuh, tapi lihat kalau anak istri kita empat-empatnya misalnya panjang umur, kebayang nggak kita nanti udah tua dikelilingi nenek-nenek 4 males nih. Makanya udah dah,
Saya mah cukup satu saja, satu di Bandung, satu di Bekasi, satu di Bantar Gebang. Nggak, bercanda, just kidding. Saya sudah janji pada istri saya, demi Allah mama, saya tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Subhanallah. Coba sekarang orang sholat tapi larangan Allah dilanggar terus. Iya Pak Jujun, kan saya mau orang butuh. Pak Jujun ngomong gitu kan cukup duitnya. Kalau saya kan suaminya BP7, bapak pergi pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pergi pagi pulang petang bawa duit cuma 10.000. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe 10.000. Mana cukup atuh Pak Jujun? Cukup tuh bukan punya kita. Yang punya cukup itu Allah. Kenapa kau mendahului Allah? Suami pulang petang pergi pagi bawa duit 10.000. Mestinya Anda ambil tangannya, cium oleh Anda istrinya sambil ngucap terima kasih. Terima kasih bebek. Engkau sudah bekerja sehari penuh, kami sudah mendoakan dan seluruh anak-anakmu. Hasilnya cuma 10.000, nggak apa-apa, asal berkah aja dan halal untuk kehidupan kita. Begitu orang yang punya iman. Begitu nggak istri bapak? Dah tahu. Sekarang mau orang Bantar Gebang tuh matre-matre, orang Narogong tuh matre-matre, orang Cikiwul juga boro-boro. Kasih duit 10.000, telat uang belanja aja itu munggungin tidurnya. Ditoel sama suaminya, mah meneng kangen mau udah 2 minggu, tahayang suaminya kan bingung, hardang gerah mama kenapa sih marah-marah? Mikir aja, mikir ya, mikir bingung. Bapak juga nggak kepikir kenapa mama ujuk-ujuk marah-marah. Tangannya ujuk-ujuk ke belakang, burung pipit buah kedondong, minta duit dulu dong. Suaminya pusing, kata suaminya, oh itu masalahnya, burung pipit buah kedondong, jepit burungku dulu dong. Subhanallah, ngeri. Yang punya cukup tuh Allah. Cukup itu bukan jumlah tapi nilai. Jika cukup jumlah, kita lihat para pejabat di Jakarta sana duitnya udah ratusan miliar, tapi masih aja ngegarong duit rakyat. Gak ngerti saya. Apakah dia makan setiap sekali makan 1 miliar? Saya yakin gak begitu kan. Jadi apa sih, buat apa duit udah ratusan miliar, duit yang bukan haknya masih dimakan? Berarti bagi dia cukup itu ternyata bukan nilai tapi jumlah. Ternyata jumlah seberapa pun tidak cukup. Coba lihat orang tua kita zaman Breto. Ya zaman Breto, zaman dulu rumahnya kecil, biliknya bolong, kentengnya bocor, anaknya 4, yang satu, yang kedua, baru pokoknya anaknya 4, masih kecil-kecil, kerjaannya serabutan, cuma kuli di pasar doang, kadang-kadang tukang nyangkul di kebun orang, petani penggarap di sawah punya orang. Tapi coba lihat, tenang saja. Daripada makan haram, aku lebih baik yang halal tapi berkah. Buktikan orang tua kita zaman Breto, anak yang 4-nya gede-gede, sehat-sehat, rumah tangganya aman tentram. Ya sesekali bertengkar biasa saja, tapi nggak parah pertengkarannya. Tapi apa yang dilakukan? Karena mereka satu berdoa pada Allah dengan ikhlas, yang kedua ikhtiar dengan baik sekadar kemampuan dia, semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Hasil tawakal pada Allah. Makanya enak jadi orang tua dulu. Saya ini anak ke-8 loh, anak orang Kismin, bungsunya anak ke-8 Pak. Makanya kalau tidak terlalu tinggi badannya, ini susu sisa ini. Kakak saya kan begini, masih begitu nyusunya. Saya mah udah ke-8, udah begini. Tapi hebat tuh ibu saya, ibu rumah tangga biasa. Bapak saya tukang petani penggarap, nyangkul kadang di sawah kebun orang. Tenang aja, anak 8 gede-gede. Ini yang bungsunya aja udah jadi dokter, calon profesor. Coba yang ini. Kenapa? Karena halal yang penting orang tua kita dulu tuh.
Saya tinggal di tengah sawah, rumahnya terpencil satu, sekarang jadi pesantren. Nah itu dulu rumah cuma satu-satunya. Itu ada orang yang suka menggembala itik, ya, meri tesok di angon ke sawah. Ceritanya pas pulang ibu saya menemukan telur bebek itu satu. Beliau tidak berani menggoreng telur bebek itu meskipun beliau menemukan, tapi beliau datang dulu ke tukang ya yang punya itik itu. Mang Mimin, iya nok berina, ayah kapan aku ece di sawah. Kata yang Pang Mimin yang punya itik, "Yos atuh nyimas, biar atuh ibu, buat ibu aja." Baru digoreng pakai tauco, dikocek biar banyak. Dibagi ke 8 orang. Anaknya gede-gede, sehat-sehat, insya Allah soleh-soleh, karena dibentuk dari makanan yang halal.